Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga baik-baik ya. Sebelum kita mulai membahas tentang materi hari ini, ada baiknya Ibu mengingatkan dulu kalau kalian suka dengan video ini, please like and subscribe and share ke teman-teman kalian. Okay, we want to talk about procedure tag. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan procedure tag? Tapi Ibu yakin dan percaya kalian tidak asing lagi dengan kata prosedur, yang identik dengan langkah-langkah atau tahap-tahap. Baiklah, kita mulai membahasnya. Pada bagian discussion ini, ada 5 bagian yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah definition, kedua purpose or social function, yang ketiga generic structure, keempat language feature, dan yang terakhir adalah example. What is procedure text? Sebenarnya procedure text bukanlah teks yang susah, karena teks ini sering kita temui sehari-hari. Procedure tag ini sering kita temui di mana-mana. Kita bisa temukan di kemasan mie instan, di buku petunjuk TV yang baru kita beli, di buku petunjuk TV kulkas ya atau komputer yang baru kita beli dan banyak lagi. Jadi produk apapun yang kalian beli itu pasti ada procedure text-nya. Karena semua itu menjelaskan bagaimana cara menggunakan produk itu. Mari kita lihat sama-sama definition dari procedure text. Procedure text is a text that explains how something works or how to use instruction or operation manuals. Procedure text adalah teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau bagaimana menggunakan instruksi atau mengoperasikan manual. In other words, procedure text is a text whose contents are in the form of instruction or orders to do something. Prosedur teks adalah teks yang isinya berupa petunjuk atau perintah untuk melakukan sesuatu. Jadi, teks ini dimaksudkan untuk menerangkan cara melakukan sesuatu langkah demi langkah. Sekarang kita lanjutkan bagian kedua yaitu purpose or social function dari procedure text. Social function of procedure text is to make readers understand how to do something through sequence of series. Jadi tujuan dari prosedur teks adalah agar pembaca mengerti bagaimana cara dan langkah melakukan sesuatu secara terperinci. Kita lanjutkan pada generic structure. Adapun struktur dari prosedur teks itu adalah yang pertama goal, yang kedua material, dan yang ketiga adalah step. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama goal. Goal itu menunjukkan tujuan dari pembuatan teks tersebut. For example, how to make instant noodle. Untuk goal biasanya sama dengan title of procedure text. Jadi kalau goalnya how to make instant noodle, maka judulnya juga how to make instant noodle. Sekarang yang kedua adalah material atau ingredients. Menunjukkan bahan-bahan yang diperlukan. Material ini harus disesuaikan dengan goalnya. Kalau goalnya adalah how to make instant noodle, maka material atau ingredientnya misalnya seperti seasoning, bumbu, chili powder, bubuk cabai, soy sauce, kecap manis. Sekarang bagian yang ketiga adalah steps. Steps menunjukkan langkah-langkah yang dilakukan. For example, first, boil the noodles with 2 cups of water, stirring frequently. Rebus mie dengan 2 gelas air mendidih selama 3 menit sambil diaduk. Second, while the noodles are boiled, mix the spices, chili powder, and sweet soy sauce into a plate. Sementara mie direbus, campurkan bumbu, cabai bubuk, dan kecap manis ke dalam piring, etc. Yang digunakan adalah imperative sentence atau kalimat perintah. Jadi menyuruh pembaca untuk melakukan langkah-langkah tersebut satu persatu. Jadi itu adalah contoh kalimat untuk steps. Sekarang kita lanjutkan pada bagian language feature. Language feature of procedure text yang dimaksud dengan language feature adalah ciri-ciri kebahasaan yang terdapat pada prosedur teks tersebut. Yang pertama,
Prosedur teks wajib menggunakan simple present tense atau menceritakan kejadian saat ini. Selanjutnya harus menggunakan imperative sentence. Imperative sentence atau kalimat perintah artinya pembaca disuruh melakukan atau mengerjakan sesuatu. Berikutnya adalah menggunakan action verb. Karena menggunakan imperative sentence, otomatis menggunakan action verb. Maksudnya, kata kerja untuk memerintah atau melakukan sesuatu. Yang terakhir adalah dari language feature adalah temporal conjunction. Yang dimaksud temporal conjunction di sini adalah untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya agar menjadi suatu rentetan yang urut. Contohnya first, second, next, after that, then, atau finally. Dan sekarang kita sampai pada bagian terakhir dari discussion of procedure text, yaitu example. Ibu sudah siapkan sebuah teks prosedur yang judulnya adalah, yang title dari prosedur teks itu adalah How to Use Washing Machine. Mari kita lihat sama-sama. Semoga setelah membacanya kalian akan lebih mengerti. First, separate your clothing. It means you have to separate your clothing into 3 categories: white, dark, and bright colors. Second, read the labels to make sure nothing is dry clean only or hand wash only. If you find it, just separate these items into other new pile. Third, read the label on the detergent to put the correct measure into the machine. Next, add the water and wet the tap until full enough. After that, close the lid and set the speed of your machine, or you can choose regular speed for most clothing. To get the best result, use hot water for white clothes, cold for dark clothes, and warm for bright colors. Turn on the washing machine and allow it to run until finished. After the process of washing has finished, let the clothes drain through the drain hose. After that, see the knob of the wash timer again, set up for 3 minutes more. Do this twice for a good rinsing. Finally, put the wet clothes into the spin compartment. Set the knob and wait until the spin processing shuts off. Well done! Your clothes are clean and ready for the drying for a few minutes. Oke, itu tadi sudah diberikan contoh example dari procedure text. Terima kasih. Sampai di sini dulu. See you next time. Goodbye.